Welcome to the new session of Podcast Halaman Rumah with me, Aisyah Hadatul. The monologues and dialects will beside you and accompany your night before sleep. This podcast will talk about stories, love, and references to motivation around of young people. Only on the YouTube and Spotify of Podcast Halaman Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ya ampun, gue udah lama banget ya kalau misalnya bisa dibilang episode monolog itu gue udah lama gitu kan. Karena kemarin-kemarin tuh gue teman malam terus gitu. Teman malam tuh kayak yang lebih sendu-sendu gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kayak lebih ceria gitu kan. Charming. Apa sih gue? Ya pokoknya gitulah ya. Nah sekarang ini jangan galau lah ya. Makin kesini walaupun berita tuh makin aneh-aneh, ada varian virus baru lah, ya udah yang penting kita tetap jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, berusaha sih, gue juga itu berusaha banget, pola makan juga walaupun gue juga males banget makan gitu, apalagi sendirian gitu ya di kosan, teman gue pada pulang sedangkan gue tetap harus di Bandung gitu kan. Ya gue jadi curcol deh. Nah, sekarang gue tuh pengen banget bahas tentang emosi. Emosi, ya ampun. Siapa sih yang gak pernah ngerasain emosi? Siapa sih yang gak pernah ngerasain pengen nangis gitu kan? Tapi dikit-dikit tuh kalau misalnya kita baru mau emosi sedikit, pasti kan udah kayak, ya udah sabar aja ya, kata teman-teman kita kayak gitu kan. Tapi itu tuh kayak bikin apa ya, kesel gak sih? Malah bikin tambah kesel gitu kan. Kayak apa sih suruh sabar, ya udah ini gue lagi berusaha untuk sabar, bisa nggak sih lo nyari solusi yang lain kalau nggak nenangin gue dengan cara yang lain gitu nggak sih? Atau itu gue aja nggak sih, gue juga nggak kayak gitu. Tapi lo juga apa ya bisa ini nggak menilai seberapa sabarnya diri lo sendiri? Kalau gue hmm, bisa dikatakan gue bukan termasuk orang yang meletup-letup sih kalau misalnya marah. Tapi dan gue juga bukan tipe yang suka ngambek-ngambekan gitu. Jadi kayak kalau misalnya menurut gue tuh ya, lebih baik segala apapun tuh dikomunikasikan. Tapi ketika emang misalnya gue udah bisa ngendaliin emosi gue gitu. Ketika gue juga udah bisa, gue tahu nih apa yang gue omongin nih bakalan baik apa enggak ya menurut gue ya, walaupun so far menurut gue gitu, ya belum tentu sih menurut gue baik tapi keambilnya baik, tapi setidaknya gue ada niat baik dulu. Walaupun pas lagi emosi tuh kayak susah ya boro-boro gitu mikirin ini baik apa enggak, ini bener atau kagak gitu. Ya lagi emosi pengen marah gitu. Nih, gue juga ada cerita nih lucunya ya, dulu pas gue SMA, gue tuh jadi tipe orang yang sebenarnya tuh dulu tuh jarang ngomong tau gak sih, ya cerewet sih tapi di kalangan teman-teman gue aja. Tapi gue tuh cukup menyeramkan gitu dan cukup emosian. Terus sampai nih, mungkin kalau misalnya lo yang muslim gitu kan yang denger ini tuh, tahu hadis tentang la taghdab walakal jannah. Asli itu sampai gue tulis la taghdab walakal jannah di HP gue, di wallpaper gue. Karena gue tuh kayak, oke, gue pengen surga gitu kayak, ya ampun ini banget ya, apa sih, ya gayanya tapi siapa sih ya yang gak pengen surga gitu. La taghdab walakal jannah, jangan marah. Wah, terus kayak sahabat gue yang di samping tuh, "Da, sabar, tarik nafas," kayak gitu kan. Aduh itu sih, apa ya, cerita konyol gue pada saat dulu yang masih emosian. Tapi lama-kelamaan makin ke sini ya ketika kita emosi bukan berarti emosi itu nggak kita salurkan gitu kan. Karena, emosi itu tetap harus disalurkan. Tapi, jangan sampai karena kita tuh saking marahnya, karena kita saking pengen ngeluarin semua yang kayaknya bisa sampai plong, tapi ujungnya bikin kita nyesel. Ujungnya bikin kita tuh, apa ya, hubungan kita sama orang lainnya tuh malah makin berantakan gitu kan. Bukannya justru diperbaiki. Itu juga sih perlu banget buat, kita kita kendalikan dulu. Khawatirnya ya kalau udah nyesel tuh
ya ibaratnya gelas kalau udah pecah gitu kan, ya susah kan buat disatuin lagi gitu. Dan emang kita juga harus ingat sih menurut gue. Jadi ketika kita emosi, yang kita kontrol itu bukan orang lain. Karena yang bisa kita kontrol itu cuman kita, diri kita sendiri. Terus juga please banget tenangin dulu kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita lagi marah, misalnya kita dalam keadaan berdiri nih, ya udah cobain duduk deh. Cobain duduk, minum, tarik nafas. Terus kadang kalau misalnya gue tuh kayak sambil oke gitu, kayak gue itu aneh sendiri sih. Cuman yang kayak oke, lepasin. Aduh kenapa gue masih emosi ya? Oh my god. Nanti kayak gitu sendiri sih. Ya dibanding kayak gue nyesel, gue nyakitin orang lain juga, dan gue malah nyakitin diri gue sendiri juga karena udah meletup-meletup gitu kan amarah gue gitu. Atau kalau misalnya udah saking gak kuatnya, ya nangis. Kadang nangis itu jadi solusi terbaik banget gitu buat lebih enak. Atau enggak jalan. Jalan, gue tuh sering banget jalan kaki gitu. Yang jauh, gue pernah jalan kaki sampai 26 kilo buat iniin emosi gue, kayak bolak-balik sih itu 26 kilo, sambil gue apa ya, pakai earphone gitu kan. Gue sambil liatin gitu sekeliling, orang-orang gitu kan. Ya ampun udahlah ya, gue sampai apa ya, kayak, "Lo tuh harusnya lebih bersyukur, lebih banyak bersyukur, lo harusnya tuh kayak harus lebih sabar," gitu kan. Ya udah, ini mungkin ya sabarlah sedikit lagi, kebahagiaan itu deket kok, kebahagiaan itu deket kok, gitu kayak, lo cuma disuruh sabar sebentar lagi. Jangan sampai hanya karena nih tinggal selangkah lagi, lo berantakin semuanya dan lo nanti kesel sendiri sama diri lo sendiri gitu tuh. Gue sering banget ngomong kayak gitu sama diri gue. Terus kayak kendaliin antara pikiran dan juga rasa, itu juga penting banget. Dan kalau misalnya emang lo udah nih, udah bisa ngendalin itu semua, asli gak bohong, pasti itu lebih enak banget. Lo mau di dalam situasi apapun, pasti lo bisa ngurai gitu. Dan ketika misalnya lo punya partner yang enak sih, eee, itu jadi bisa ngebantu lo juga sih dalam mengurai emosi. Ya emosi diurai gitu, maksudnya masalah-masalah lo yang bisa bikin lo emosi gitu. Terus bisa juga sih menurut gue kalau ketika kita emosi gitu, dibanding langsung ke orangnya, mendingan ya pertama lo ambil media yang lain. Misalnya ya bukan berarti lo ngelukain diri lo sendiri ya, nggak gitu. Maksud gue tuh kayak misalnya ada lo chat atau misalnya, spidol lo warna-warni kayak tuh lo coret-coret, itu salah satu self sih menurut gue, self healing ya, step by step, karena nggak setiap orang tuh bisa langsung untuk mengendalikan emosinya, perlu step by step banget, gue nggak bohong. Dan, gue tuh sering banget kayak kalau misalnya ke temen-temen gue, "Ayo lo teriak, ayo," kadang gue ini sih, gue pacu, "Lo tuh ya kalau misalnya lo lagi kesel, lo lagi emosi, jangan lo pendem, gue khawatir nanti takut jadi bom waktu," gitu, gue khawatir banget jadi bom waktu. Dan lebih baik apa yang mau lo omongin? Sok sok gitu. Ya kalau misal lo punya teman yang kayak gitu mungkin enak ya, alhamdulillah gitu, dia nemenin ketika saat lo lagi emosi sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya teman itu yang ternyata yang bikin lo emosi, bahaya juga sih itu biasanya. Ya, emosi itu bisa dialihkan ke positif sih. Cuman emang itu butuh butuh proses yang begitu panjang gitu kan. Karena lagi-lagi emang sebelum kita bertindak tuh makanya harus dipikir dulu sih. Itu kadang yang jadi bentengan banget sih menurut gue. Sebelum kita meluapkan, emang sih si emosi ini bisa bikin plong ya. Tapi sesaat doang. Kalau efeknya itu malah jadi bikin ambiar, bahaya juga.
Terus juga kayak apa ya, dari situ sebenarnya kita tahu tingkat kedewasaan seseorang, tingkat kebijaksanaan seseorang dalam mengendalikan dirinya. Karena ketika dirinya aja belum bisa dikendalikan, bagaimana respon ke orang lain? Karena diri ini yang milik kita sendiri. Ya, segala sesuatu yang ada dalam diri ini maksudnya kita yang mengontrolnya kan. Dari segi makanan, dari segi pola hidup juga itu berpengaruh kan. Terus juga apalagi tentang amarah ya. Tentunya bukan orang lain. Ya, jadi kalau orang lain misalnya bilang sabar-sabar dan bikin makin lo nggak bisa sabar, ya bisa lo bilang kayak, maaf, udah lo mendingan tinggalin gue dulu, gue mau sendiri karena gue khawatir makin emosi. Itu juga bisa sih, lebih baik dikomunikasikan. Jangan bikin orang tuh kayak bertanya-tanya, jangan bikin orang tuh kayak lo tuh pengen dipahamin gitu ya, emosi lo pengen dipahamin, tapi tanpa lo bilang. Nggak semua orang bisa ngerti dengan kode kita semua gitu kan. Nggak semua orang bisa paham dengan kondisi kita kalau misalnya bukan kita yang mengerti diri kita sendiri gitu. Tapi ya tetap sih ya, meski kalau misalnya kita terlalu memendam itu juga tadi jadi bisa bumerang. Jadi gimana pun yang pastinya sabar itu memang tingkatan yang kayaknya tuh menguras emosi ya, namanya juga menahan emosi ya artinya tuh sabar. Juga tingkat ujian yang tinggi gitu. Ilmu yang luar biasa dan gak semua orang bisa gitu kan untuk mempraktikannya. Tapi semoga kita adalah salah satu yang bisa menjadi orang yang sabar. Karena Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Walaupun kita masih terus belajar, because every day is learning. Terus aja belajar, terus berusaha untuk bisa mengendalikan diri, but bukan bikin lo jadi makin terpuruk, tapi bikin lo jadi tahu dan benar-benar bikin luas, plong. Dan saran gue, cari hal-hal yang positif yang bikin lo lupa dengan emosi lo, atau nggak cari hal-hal yang emang pertamanya tuh mungkin lo bisa lari, bisa bikin lo jadi kurus gitu kan, jadi diet, jadi sehat juga. Atau misalnya ketika lo emosi, lo bisa nulis dan itu jadi inspirasi buat orang-orang. Atau misalnya ketika lo emosi lo bisa gambar dan itu bisa bikin karya yang luar biasa gitu kan. Banyak cara. Dan gue pun sama masih belajar untuk mengendalikan emosi gue sendiri. Mungkin sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.